Pradita dari kelas 11 STEM di sini ingin mengerjakan tugas tentang sejarah. Sebelumnya kita sama siapa di sini? Dengan Ibu Etrina. Ibu Etrina di US. Nah, Ibu orang Indonesia kan, Bu? Orang Indonesia. Nah, kan di Indonesia itu kan kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, sebenarnya habis merdeka itu pun kita nggak tetap benar-benar merdeka secara de jure ataupun de facto. Jadi pada tanggal 1945 itu cuma dibacakan proklamasi, di mana itu menunjukkan bahwa kita sudah resmi membacakan teks kemerdekaan secara sendiri, secara personal, tapi belum diakui sama dunia gitu. Nah, setelah dari kemerdekaan itu, setelah pembacaan teks proklamasi itu tetap ada beberapa konflik dengan negara lain, seperti datangnya Belanda pada bulan September 1945, di mana itu bertepatan sebulan setelah kita membacakan proklamasi. Jadi setelah kita membacakan proklamasi, karena Belanda melihat pada saat itu Indonesia belum benar-benar diakui, mereka masih menginginkan untuk menjajah kembali Indonesia pada saat itu. Namun pada sayangnya memang kita banyak pertumpahan darah pada saat Belanda kembali itu, namun kita berhasil memenangkan perang tersebut. Pada di bulan September itu banyak perang-perang yang terjadi, seperti perang di Surabaya, Bandung Lautan Api. Itu adalah jenis-jenis perang yang terjadi setelah kemerdekaan. Nah, itu kan adalah jenis perang yang terjadi secara fisik. Ada juga yang secara non fisik, atau tidak menggunakan senjata, tidak perang, tidak ada gencatan senjata apapun. Nah, perang tersebut biasanya diwakilkan oleh delegasi-delegasi Indonesia di Mahkamah Dunia. Nah, seperti contohnya ada pada saat Soekarno pergi ke Konstitusi Prancis, pada saat itu dia membacakan bahwa Indonesia benar-benar menjadi negara yang merdeka dan independen tanpa kependudukan siapapun. Nah, kalau di perang-perang fisik tadi kan ada yang perang di Bandung, ada yang perang di Surabaya gitu-gitu. Nah, kalau perang yang secara non fisik ini kita tuh lebih ke arah memenangkan secara de jure-nya. De jure-nya itu adalah secara persurat-suratan negara, sudah diakui negara atau belum, kita berhadapan langsung dengan PBB. Itu adalah jenis-jenis non fisik. Nah, jadi di perang tersebut secara de facto memang mungkin banyak negara melihat kita sudah negara yang merdeka karena penjajahnya udah diusir semua, udah nggak ada. Tapi secara de jure kita belum resmi merdeka karena kan masih ada surat, ibaratnya kayak kita beli tanah, mungkin kita udah ngasih duit tapi kita belum dapat surat tanahnya, ya karena itu belum menjadi kepemilikan kita dong, belum ganti nama istilahnya kan. Nah, karena saat perang di secara non fisik ini kita mementingkan secara persyaratannya dan surat menyuratnya itu, sebenarnya ada banyak, Indonesia ada banyak konflik juga dengan negara lain seperti negara-negara Belanda dan Jepang yang tidak setuju untuk Indonesia merdeka, hingga akhirnya kita dapat memenangkan hak kita sebagai warga negara Indonesia, mendapatkan pengakuan dari dunia kalau Indonesia itu memang benar-benar sudah merdeka. Kira-kira Bu, dari hal yang sudah aku jelaskan sebelumnya, Ibu ada pertanyaan nggak? Ada sih pertanyaan. Apa itu? Pertama, apa ada perang pasca kemerdekaan lagi? Apa tidak? Perang pasca kemerdekaan itu sudah banyak banget, karena dia kayak Belanda datang ke pesisir Indonesia, menyerang bagian-bagian yang tidak ada komisi militernya, itu banyak banget. Tapi mungkin yang bisa aku jelasin paling jelas banget, paling kelihatan banget yang dikenal orang itu Bandung Lautan Api. Itu kejadiannya waktu itu Belanda kembali ke Indonesia dan ingin menguasai Bandung. Nah, pada saat itu Bandung kenapa jadi dinamakan Bandung Lautan Api? Karena Bandung di bumi hanguskan pada saat itu. Di bumi hanguskan dalam artian secara harfiah memang benar-benar dibakar karena ada orang Belanda di dalamnya. Dan
walaupun kita membakar salah satu bagian dari negara kita sendiri, selagi itu bisa mengusir penjajah, maka para pahlawan pada saat itu rela melakukan itu. Walaupun memang kontranya, hal buruknya itu dia menghabiskan rumah-rumah warga Bandung juga kan pada saat itu. Jadi tapi taktik itu berhasil karena orang-orang di para tentara-tentara di Bandung benar-benar pergi akhirnya. Ada lagi Bu? Ada pertanyaan lagi. Apakah tokoh pasca kemerdekaan Indonesia Tokoh-tokoh pasca kemerdekaan Indonesia itu ada banyak. Salah satunya itu ada Bung Tomo, ada wakil presiden pertama kita sendiri, ada Bung Hatta. Bung Hatta pada saat itu juga sering ke negara-negara di Asia untuk memenangkan suara kalau misalkan negara Indonesia memang setelah merdeka. Sudah? Terima kasih untuk waktunya ya Bu ya. Shake your body, don't stop, don't miss. All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. Just do it, do it, do it.